dekat kepada Allah, ya itu juga jauh lebih lagi tidak terasa. Nah, cuman kalau ingin terasa juga bisa dirasakan. Jadi bahwa kita itu memang punya Tuhan yang baik, harus senantiasa berusaha sebaik mungkin dekat kepada Allah Ta'ala, gitu kan? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, antara 11 syarat yang harus kita lengkapi sehingga kita dinyatakan sebagai orang-orang yang akan diridhoi oleh Allah, yang akan Allah berikan kebahagiaan. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah, mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Dan untuk kedua orang tua kita, Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah kita melanjutkan ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat sehat wal afiat. Amin. Ada halangan, yang ada penyakit diangkat penyakitnya. Yang ada hajat, hajatnya ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, waqila, ulama mengatakan inna alamati sa'adati 11 khaslatan. Sesungguhnya tanda-tanda yang harus kita lengkapi dalam diri kita sehingga kita ini akan mendapatkan kebahagiaan ataupun keselamatan, itu ulama meringkasnya menjadi 11 perkara. Berarti ini semua kita pasti ingin bahagia. Kata Allah pun, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Ta'ala itu mengajak kita kepada kampung keselamatan, yaitu surga. Jadi walaupun Allah itu menciptakan neraka, Allah tidak ada ngajak ke neraka. Yang ngajak itu nafsu kita. Dan Allah menciptakan surga, itu Allah ngajak, silakan masuk, silakan miliki, silakan kuasai, dan pakailah nikmatnya selama-lamanya. Berarti Allah Ta'ala baik kan? Ada orang, Ustadz, aku tuh tidak terasa kalau Allah tuh baik kepadaku, gitu. Sehingga dia nggak mau meningkatkan ibadahnya. Ya karena Allah itu memang maha baik. Banyak yang tidak terasa kalau Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada dia. Ada orang itu maksiatnya jalan, dia nggak terasa memakai nikmat Allah. Apa itu? Jantungnya masih berdenyut. Jantungnya masih berdenyut. Itu nikmat enggak, Pak? Nah, kalau nak coba, coba sakit jantung ke rumah sakit, berapa harganya per hari gitu? Ya kan? Berapa harga ruangannya, berapa harga dokternya, nanti berapa harga obatnya, belum lagi waktunya. Jadi jangankan orang yang taat, orang yang bermaksiat pun dia sedang memakai nikmat Allah. Kan tidak terasa kalau jantung itu berdenyut. Kadang juga nggak terasa kalau darah itu mengalir. Nggak terasa kalau ginjal sedang bekerja. Nah, itu sudah menunjukkan maha baiknya Allah Ta'ala. Saking baiknya itu kita tidak terasa bahwa kita sedang dijaga oleh Allah, dikasih fasilitas tinggi gitu, Pak. Itu bagi mereka yang kadang-kadang yang jauh. Yang dekat kepada Allah, ya itu juga jauh lebih lagi tidak terasa. Nah, cuman kalau ingin terasa juga bisa dirasakan. Jadi bahwa kita itu memang punya Tuhan yang baik, harus senantiasa berusaha sebaik mungkin dekat kepada Allah Ta'ala, gitu kan? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, antara 11 syarat yang harus kita lengkapi sehingga kita dinyatakan sebagai orang-orang yang akan diridhoi oleh Allah, yang akan Allah berikan kebahagiaan. Yang pertama adalah ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Syarat mutlak yang pertama, menjadi manusia yang paling banyak ingat kematian.
baik diingat secara zahir, memang aku bakal mati. Kata-kata itu gampang kita ucapkan untuk diri kita. Yang kedua, makna ingat dengan mati itu ya segala ibadah yang sudah Allah perintahkan, perbuat, perbanyak, kerjakan sebanyak mungkin. Jangan sampai sehari semalam lupa dengan kematian. Minimal sehari itu ingatnya 25 kali itu Pak. Nah, ingat dengan. Jadi sepanjang manapun kita hidup, tetap kita bakal mati. Itu hal yang pasti, tapi kadang-kadang kita lupa. Ketika lupa, itu yang menjadikan kita kan lupa menjadi orang yang baik. Lupa menjadi orang yang baik sebab kita lupa dengan kematian. Kalau kita selalu ingat dengan kematian, naik motor, ingat ini bisa-bisa kecelakaan, kita akan hati-hati. Ya kan? Tapi kalau kita lupa dengan mati, nah itu naik motor kayak gitu lah yang punya jalan tuh kan. Tapi kalau kita ingat, oh ingat ini kalau naik motor, kalau jatuh lumayan, ya kan? Kalau nyium trotoar lumayan. Ketika kita ingat itu, ya akan hati-hati. Jalan ngebut, di depan kita ada tugu, di atasnya ada mobil yang pernah kecelakaan digantung di situ, Pak. Ingat itu. Oh iya, berarti harus mengurangi kecepatan. Kalau tidak, nanti diganti. Mobil saya pindah ke situ. Ada mobil orang, nanti mobil saya yang digantung di situ bagi peringatan. Karena kita lihat mobil itu kebakar, nah kita akan hati-hati. Berarti di sini rawan kecelakaan. Artinya dia akan jauh lebih daripada selamat. Nah, dunia ini perjalanan. Itu nasihat ulama-ulama terdahulu. Bagaimana agar saya semangat ibadah, semangat meninggalkan dosa. Padahal ilmu sudah belajar, teman baik sudah banyak, tapi kadang-kadang kok nggak ningkat-ningkat. Yang terakhir ini nasihat, ingatlah mati. Kalau mati pun kau ingat tidak merubah engkau jadi baik, nggak ada obat yang lain. Nggak ada obat lain lagi, nggak mempan lagi Pak. Berarti sudah kronis penyakit itu, ujung-ujungnya menjadi azab. Nah jadi ingat, apalagi kita melihat orang meninggal, ambulan berbunyi, langsung berhenti sebentar. Sekarang orang yang di situ, besok saya di mobil ambulan itu. Begitu juga mengiring jenazah. Bagusnya adat di negeri kita itu Pak, kalau ada jenazah diiring di jalan, kita berhenti kan? Ya kan? Kalau kita tetap jalan juga, bisa tawuran gitu. Yang mati jadi banyak. Jadi ketika jenazah itu lewat, kita disuruh minggir. Baik itu sebenarnya. Jadi kita mikir, oh iya, itu mati, meninggal, aku juga bakal meninggal. Tundukkan pandangan, tengok diri. Sekarang orang itu yang di keranda, besok pasti saya. Nah, gitu. Dan ketika kita ingat dengan kematian, disitulah nanti nafsu yang bergejolak menjadi lunak. Setan yang menggoda menjadi stop. Dan semangat untuk ibadah, ingat mati, pas dengar suara azan, pasti dia mudah taat. Tapi ketika mati itu dia lupakan, itu seperti baterai dilepas. Jam tidak ada baterainya, ya bahaya. Remote tidak ada baterainya, ya tidak berfungsi. Remote kipas, remote AC tidak ada baterainya, ditekan-tekan ya tidak akan mati, tidak akan hidup itu kipas sama AC. Nah baterainya orang itu bisa tak sehingga selamat, mesti wajib ingat kematian, Pak. Baik dengan ucapan aku ini bakal mati. Atau yang kedua, memang makna ingat mati itu selalu siap dalam kebaikan. Soal gitu banyak dan nggak ada masalah Bapak Ibu. Cerita Bang, lah berapa umur kita sekarang nih? Yo, umur 60, mau minta berapa tahun lagi? Oh nggak bisa, dah Kalau minta panjang lagi bukan enak, malah nyusahkan diri, kan? Jadi sekarang kita sudah begini nih, apa nak kita persiapkan? Nah, kain kapan sudah beli belum? Liang kubur sudah dipesan belum? Ya kan? Anak-anak sudah diingatkan belum? Harta kita sudah dibagi belum? Nak dibagi waris? Apa nak dibagi sekarang? Ya kan? Kalau nak bagi waris, sudah cukupkah anak-anak kita ilmunya menerima 2:1? Ya, kalau memang sudah siap, pakai ilmu waris paling bagus. Cuman kalau sudah ada iri dengki di antara mereka, kalau pakai ilmu waris malah bertengkar habis-habisan, malah bisa bunuh-bunuhan. Selesaikan sekarang berarti masih sehat,
maka dibagi jatah mereka, kita orang tua hak pakai. Apa? Tetap kita yang ngolah, namanya hak pakai. Untuk apa? Sudah dibagi nih anak, walaupun anak perempuan laki-laki samakan duitnya, samakan tanahnya. Karena kalau masih hidup sehat, tidak masalah itu. Jadi masalah harta lah selesai. Kain kapan sudah dibeli, liang kubur lah dipesan, imam, anak-anak yang soleh siapa jadi imam lah dipesan. Itu elok lah. Cuman sampai sekarang tidak ada yang melakukannya. Tidak ada melakukannya. Kenapa? Karena kita lupa mati. Nah, tidak usah lah Pak Ustaz. Masih lama kami ini. Baru ngomong itu besok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipersiapkan, dan itu baik Pak. Itu bukan mendoakan buruk, bukan. Karena ingat mati itu baik. Persiapan mati juga jauh lebih baik. Kalau bisa itu, kalau kita nak mati itu, kalau bisa 100% tidak merepotkan siapapun. Wah, itu luar biasa. Sebelum mati sudah mandi. Itu nanti yang mandikan enaknya. Sebelum mati kain kapan Pak RT lagi nyari, kata Tuhan, sudah ada Pak, Bapak lah nyiapkan tuh. Bahkan 3 setel. Itu orang alhamdulillah. Kuburannya di mana? Sudah Pak, lah dipesan, bahkan sudah digali, tinggal dimasukin gitu ya. Digali, maksudnya kan udah digali kan? Kan bayar tuh. Kadang nyewa dah, kadang bayar, gali, tutup sebentar. Siapa yang duluan masuklah gitu kan. Jadi nah yang gali pun ya tetap kita kasih duit lah yang gali itu kan. Kain kapan sudah ada, yang lubur sudah digali, lah tinggal cemplung selesai. Orang prosesnya setengah hari, dia sejam selesai saja. Dan itu sunnah yang besar. Orang yang meninggal segera dikebumikan. Baik yang meninggal itu baik ataupun buruk, segera. Saking segeranya tuh, orang meninggal pagi di sore dikuburkan sore, ini nggak meninggal pagi itulah selesai. Satu sunnah Nabi sudah dia amalkan. Apa itu Pak? Tidak banyak ngerepotin. Maksimalkan dalam doa, bagus. Maksimalkan dalam tahlil, maksimal. Nah, itu cerita. Mudah-mudahan ada persiapan. Balik kau jangan lupa pergi ke pasar beli kain kapan. Bukan doa buruk, Bu. Jangan nanti kita sial. Apa hubungannya sial dengan itu? Perintah ingat mati itu jadikan kita selamat malah dibilang sial. Tidak. Jadi kalau suami beli nanti untuk istri. Kalau istri yang beli nanti untuk suami, gitu dah Pak. Karena kalau yang saya beli untuk saya itu jadi warisan kan kapan? Itu jadi warisan. Istri beli untuk istri itu jadi warisan ibu, nggak boleh dipakai. Itu jatah anak berarti. Nah, berarti kalau suami beli, nggak beli. Nanti niatkan untuk istri, siapa yang tinggal duluan, ya dah. Istri beli untuk suami, nggak tahu barang tinggal, dua-duanya jadi warisan. Anak persiapan, indah Pak, itu indah. Bukan mendoakan buruk, tidak sama sekali. Insya Allah begitu ya. Ya, yang kedua apa? Seorang rekan mulia ayyakuna nafi'an lil khalqi. Selalu menjadi orang yang paling berguna bagi makhluk Allah. Ini semoga kita diberi manfaat itu. Selalu berguna, Pak. Selalu menjadi orang yang bermanfaat, baik hartanya, baik ilmunya, baik omongannya, baik gerak-gerik lil khalqi. Menjadi orang yang paling berguna, selalu ingin berguna bagi yang lain. Jadi kita itu yang memberi, bukan meminta. Kita menunaikan hak, bukan menuntut hak. Kita yang menolong, bukan minta ditolong. Itu namanya nafi'an. Masalah mereka membalas ataupun tidak, itu urusan mereka. Tapi tugas saya adalah berbuat baik menjadi yang paling bermanfaat. Dulu tuh Pak, kalau kita laki-laki nih beli kunci untuk alat-alat kerja itu kan, kadang belinya satu tas, kunci 10, kunci 12, kunci 14, kunci 15, sehingga lengkap bisa 20 kunci. Sekarang enggak ada sikok untuk 20 baut, betul Bu? Sikok satu saja itu kunci bisa untuk 20 baut. Allah ya Rabbi. Orang milih yang mana? Milih yang itulah. Ya kan? Harusnya 20 baut, 20 kunci, ini enggak 20 baut sikok kunci. Namanya kunci Inggris ya. Kunci Inggris. Ada lagi begitu. Itu bermanfaat, ringkas. Itu benda. Apalagi kita, gitu Pak, menjadi yang paling bermanfaat.
Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang paling banyak manfaatnya, orang senang. Apa lagi Pak? Hal-hal yang bermanfaat. Nah, dari semua yang bermanfaat itu kita yang paling bermanfaat. Jadi kita di tengah keluarga kita berguna, di tengah masyarakat kita berguna, dengan anak kita berguna, dengan istri kita berguna, dimanapun kita berada menjadi orang yang suka menolong. Dan tidak harus dengan ilmu yang tinggi, tidak. Dulu kita sering dengar hadis itu Pak ya, dan memang terasa. Termasuk min syu'batil iman, bagian daripada keimanan adalah menghilangkan duri di jalan. Duri di jalan, nah, itu kayak kata-kata sepele ya Pak, tapi kita yang di kota terasonian. Jalanlah kecil ada motor melintang, woi itu rasanya. Awak nak khotib, ya kan, waktulah singkat, gitu kan. Maksud kita nak ada jalan pintas, jalan besar, ada sekolahan. Kalau dia jam 11:30 pasti bubar, itu pasti macet. Dari jalan pintas, jalan kecil, Allah ya Robbi, ada motor melintang, orangnya tidak ada orangnya, sakitnya minta ampun. Terasanya tuh Pak, bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa duri saja menyusahkan engkau. Oh ternyata memang itu bisa keluar kata-kata kotor, kata-kata jengkel. Kenapa? Ini motor punya siapa? Jangan motor orang Mali. Nah, ternyata itu luar biasa. Nah, makasih Bang. Allah, mudah-mudahan jadi zam-zam. Amin. Kemarin tuh saya di WA orang. Setengah percaya, setengah tidak. Percaya bela percaya. Pak Ustadz, aku nih sibuk nian. Ayo, tahulah sibuk nian. Jadi gimana? Bisa tak ya? Kita tuh ke Mekah itu tidak usah program 10 hari 12 hari. Hari ini berangkat, hari ini balik. Ngapa ngejar Jumatan di sana? Ngejar Jumatan dia bilang. Bisa lah. Dia punya duit tapi kan tidak bisa ngomong. Bisa ngomong. Kita ke Mekah tuh orang bisa 15 hari, seminggu 9 hari. Kita balik hari ini balik. Keren enggak tuh, Pak? Oh, itu bilang lah kayak wali ya. Kayak imam-imam gitu dulu lah, imam enggak jelas kan. Mana Pak imam? Lagi Jumatan ke Mekah. Wah, kan hari Jumat enggak ada di masjid, dibilangnya ke Mekah. Rupanya di rumah tuh lah. Wali itu Pak itu kalau Jumatan ke Mekah. Wallah, tiap Jumatan enggak jauh lagi belajar sihir. Sekarang bisa balik hari. Aduh, coba dicek Pak Ustadz, gimana visanya, gimana hotelnya. Sekarang ngecek pakai HP, lah keluar semua hotel yang tingkat berapa, yang level berapa, hari itu keluar. Benar-benar cukup poida ya. Program kayak mana tuh Pak? Dia bilang, setahun sekali Pak. Enggak lah Pak Ustadz, tiap bulan ada. Kayonian Pak, dia bilang. Bukan untuk wacana dari malam, tidur sampai jam 11 nyari tiket, la ilaha illallah. Baru wacana Bang ya. Wacana saja. Aku tuh bukan nak ngajak dah, minta doa ya. Pak, apa nak ngajak galau-galau? Amin. Ngajak ke surga beda. Ayakuna nafi'al khalqi, menjadi orang yang paling bermanfaat walaupun itu hanya maaf kita nyusun motor, nyusun sendal, tamu yang datang, itu bermanfaat tuh Pak. Ya kan? Tidak ada yang tidak bermanfaat kalau kita mau. Dalam acara besar, ada yang ceramahnya, ada yang ngajinya, ada bagian dapurnya, ada bagian listriknya nyambut tamu. Ingat, itu dalam rangka menjadi orang yang bermanfaat. Itu syarat kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu. Tidak boleh, tidak ada gawe itu tidak boleh. Tidak ada gawe, tidak boleh. Oh saya tidak bisa apa Pak Ustadz, bagian zikir. Namanya zakiran kan. Jadi acara hajatan, kita tidak bisa nyumbang apa-apa. Karena kita sakit. Tidak ikut partisipasi, tidak bisa ikut partisipasi. Minimal apa? Jadi tukang zikir, baca yasin sebanyak mungkin, zikir sebanyak mungkin agar acaranya berjalan dengan lancar. Itu pun tameng juga. Tameng juga. Saya sering digitukan, Pak Ustadz, lagi jadi pawang hujan pula. Hampir dukun hujan, dukun. Iya, kadang-kadang aku pun bingung, siapa yang ngasih tahu itu kan? Di pondok tuh gitu Pak. Apa cerita nih Pak, hari Sabtu kok ngatar makanan sebanyak kan? Iya Pak Ustadz, besok anak minggu mau nikah. Jadi ngapa makannya sekarang kan? Kok sekarang makannya Pak untuk santri. Jadi tolong doakan besok tidak hujan. Iya juga saya bilang kan. Timbang kami cari pawang hujan enak ke Pak Ustadz ya.
Itu aku bingung Pak nak jawabnya. Kalau hujan malulah aku. Kalau hujan makanan dimakan, hujan pula. Ya Pak kayak mana? Sudahlah Pak Ustadz, pokoknya kami nak dijadikan pahala juga, nak doa besok dan hujan Allahumma. Dia sepele, aku berkeringat. Hari itu hari paling capek, bukan capek kerja, capek zikir lah, was-was lah, itu nyusahkan saya Pak. Jangan saya digitukan Pak ya, jangan. Kalau minta doa beda apa-apa lah. Nanti kalau hujan Pak Ustadz, kalau itu gimana Pak? Tidak apa-apa Pak Ustadz, ini kami sudah sedekah, sudah baca doa, nak hujan, nah berarti hujan barokah. Jangan boleh nanti pas hujan, Pak Ustadz bohong, tidak ada kuat doanya tuh. Kalau itu syarat, tidak bisa lah, tidak bisa. Gitu Pak ya. Jadi orang yang bermanfaat Pak, jangan segan ikut dalam bermasyarakat sehingga kita bermanfaat. Karena syarat begitu lil khalqi, berguna. Yang ketiga yakuna rahiman yakhluqallah bi khalqillah. Selain berguna, kita menjadi orang yang sangat sayang kepada makhluknya Allah. Sangat sayang, Pak. Sangat sayang. Jadi Nabi itu, Pak, sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi, Pak ya. Itu walaupun dia dicaci, dimaki, dihina, tidak boleh balas. Walaupun Nabi SAW itu di backup dengan langit dan bumi. Di backup dengan langit dan bumi. Alam semesta itu tunduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ketemu orang yang pemarah, Nabi tidak boleh marah. Ketemu orang yang jahat, Nabi tidak boleh jahat. Ketemu orang yang ngejek, Nabi tidak boleh ngejek. Allah mengatakan di Quran itu, kalau engkau keras, engkau kasar, maka orang-orang akan lari daripada engkau. Nah, padahal kaidah kita tuh orang marah boleh kita marah, orang jahat boleh kita jahat. Tapi Nabi SAW Allah ajarkan tidak boleh. Orang jahat jangan, karena kalau engkau jahat, walaupun engkau Nabi, engkau dicaci orang, akan ditinggalkan orang. Walaupun engkau itu benar Nabi, tapi engkau kasar dengan anak kecil, kasar sama orang tua, kasar sama orang jahat, engkau akan ditinggalkan oleh orang-orang yang baik bersama engkau. Bukan orang yang jahat, orang yang baik akan meninggalkan engkau. Jadi tetap harus baik. Apalagi kita orang tua panutan, Pak. Suami dengan istrinya. Dia benar tapi dia galak. Apa yang terjadi? Anaknya semua benci dengan bapaknya, dekat ke ibu. Iya beda, Pak. Iyalah, Pak, itu, Pak. Iya. Dia harus ngalah karena dia suami. Suami itu ya suami itu ya suami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengayom, sebagai pendidik, sebagai contoh. Dia tidak boleh berlaku buruk ketika diburu, tidak boleh. Nanti kalau dia sudah menjadi idola bagi anaknya, tiba-tiba melihat ayahnya kasar dengan ibunya, walaupun dia benar, maka terbalik akan menjadi musuh bagi kita. Nabi SAW begitu. Bahwasanya walaupun tagharisan qalbi lan faddu min haulik Muhammad, kalau engkau kasar, orang akan meninggalkan engkau. Padahal Nabi itu di backup dengan langit dan bumi, Pak. Terserah nak buat apa, langit bumi ikut. Tapi Nabi harus baik. Nabi harus baik. Nah, ini diantaranya rahiman bi khalqillah, orang yang punya sifat. Orang tuh bisa baik kalau dia sayang. Saya ulangi lagi, seseorang tuh bisa baik kalau punya sifat sayang. Kalau sayangnya masih ada, maka baiknya akan muncul. Tapi kalau sifat sayang sudah hilang, tengoklah, akan sifat buruk. Sayang itu dengan apa, Pak? Itu tentu dengan doa. Yang kedua saling memberikan hadiah. Yang ketiga dengan banyak mengalah. Yang keempat harap maklum, timbul sayang. Nah, itu kita timbulkan sayang kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Termasuk kita menyembelih hewan. Nah, gimana rasa sayang kita, Pak? Kalau nyembelih ayam itu wajibkan dengan pisau yang tajam, jangan dengan pisau yang tumpul. Ya dah, kayak kita lah cukur. Siapa yang mau dicukur rambutnya pakai silet yang bekas, pasti sakit, pasti. Tajamnya Bang, iya mak silet bekas, sakit tuh, Pak. Sakit, gigit ya, apa silet itu tajam. Tidak terasa, sek. Wah, sudah mengkilat mukanya. Tapi kalau silet itu tidak tajam, lah pakai 3-4 kali,
dianggap masih berguna, dipakai untuk nyukur, sakit rasanya. Langsung tajam. Kita nyukur kumis juga begitu kan? Kalau sekali yang baru tajam, kalau pakai 2-3 kali, Jumat depan pakai yang sama, tek, tajamnya aja. Sakit gitu kan, sakit itu kan. Nah, Bapak Ibu, termasuk menyembelih hewan fa ahsanu kitlata. Kata Nabi, menyembelih itu bukan arti jahat. Jahat itu kalau nyembelih pakai pisau yang tumpul. Kalau pisaunya tajam, itu bukan menyiksa, itu kasih sayang. Karena memang hewan itu, Pak, kalau disembelih orang beriman, dimakan orang beriman, hewan itu senang. Tujuan aku selesai. Tujuan aku, tapi kalau ayam atau sapi untuk sesajen gunung, sesajen laut, sesajen penangkal hujan gitu kan, dimasak kepala ayam ingkung taruh di bawah amben untuk makan jin, nah kirim ke pondok ya kan, selesai juga makanan itu kan. Hah? Kurang ya kan, kurang lah bikin rebutan jadinya. Nah begitu mananya rahiman, dahulukan dahulukan sayang daripada marah. Itu, dan kita akan punya sifat sayang kalau kita mendoakan seorang dengan menyebut namanya. Nah itu Pak, sebut namanya, jangan sampai tidak. Kalau sekedar doakan, biasa kalau kita menyebut namanya akan timbul kasih sayang. Penting itu Pak. Yang keempat, ayakuna sakhiyan kariman, menjadi orang yang dermawan dan mulia. Itu samalah dermawan. Dari segi harta dia paling dermawan. Saya tanya Bapak sekarang, pengen yang mana? Harta kita ingin jadi warisan saja atau menjadi pahala, atau menjadi untuk warisan atau untuk agama? Ustaz, untuk dua-duanya untuk dua. Maaf, ini cerita kita aja Pak. Bahan pikir lah. Saya dan kita ini masih takut sedekah untuk agama banyak. Takut enggak Pak? Takut Pak ya? Bilanglah takut Pak. Iyalah takut Pak. Masih khawatir. Pokoknya khawatir rugi lah. Enggak balik lah duit tuh. Malah enggak sampai hasil itu mesti ada sifat itu. Cuman kalau kita ingin mengaca teladan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar, kita sepakat mereka orang-orang yang sudah maksimal habis-habisan untuk agama. Iya beda. Hasilnya apa? Ridha Allah. Ridha. Jadi contoh sudah ada. Bapak tahu kan keluarga Abu Tolha yang dia telah membuat drama lah, film. Cuman yang nonton tuh Allah. Yang nonton itu Allah. Apa ceritanya Pak? Nabi kedatangan tamu di Madinah malam, dan Nabi tanya kepada istrinya, ada makanan tidak tamu? Tidak ada ya Rasul. Tidak ada. Buka kulkas juga tidak ada. Kulkas beda ada. Ada itu listrik beda ada. Nabi enggak memuliakan tamu. Kata Nabi di masjid habis sholat isya, ini aku ada tamu. Siapa yang bisa jamu? Ngasih dia makan. Kata Abu Talha, saya ya Rasulullah. Abak balik. Nah, bawa makan di rumah, nanti suruh itikaf di Masjid Nabawi. Bawalah ke rumah beliau. Itu laki, itu Abu Talha tidak tahu juga di rumahnya tidak ada apa-apa juga, tidak ada apa. Nah, itulah kurang komunikasi sama bini ya itu. Nah, balik ke rumah, sampaikan istrinya nih kita ada tamu Nabi. Nah, kasih makan. Ada makan enggak? Enggak ada Bang, enggak ada makanan, enggak ada. Coba kau periksa lagi. Enggak ada Bang. Kalaupun ada, ini makanan sedikit jatah anak. Ada suaminya, sudah gini baik, anak tuh ajak main, bergurau sampai dia capek, nanti dia tidur. Makanan tuh aku kasih tamu baik. Makan, tapi dikit Bang, tidak mungkin lah kalau dihidangkan. Dia makan, kalau kita tidak makan, tidak mungkin dia makan, mesti dia malu. Mesti apa? Malu. Ah sudah kalau gitu gini baik, nanti ketika makan dihidangkan, lampu yang belakang yang agak jauh itu kau ceknya mau kau perbaikin, padahal nak kau matikan biar gelap, tamu makan aku tidak. Wah seru. Sudah iyalah, udah bawa makanan tuh diambil suaminya dihidangkan.
Istrinya di belakang tamu tadi, kayak ngano lampu, tetap lampunya mati. Kayaknya lampu rusak begitu. Tamu makan, saya balik ke masjid. Mereka pun satu keluarga tuh kelaparan. Anak, istri, suami tidur kelaparan. Tidur kelaparan. Tapi orang lapar tuh tidur juga loh. Ya? Tidur juga Pak, tidur juga. Kalau berikan tidur juga. Kalau lapar nggak tidur, bahaya Pak. Ujung-ujungnya maling Pak. Iya dah tuh. Kalau lapar tidur, tidak jadi jahat Pak. Jadi jahat. Paginya, masalah subuh, beliau ke masjid, kata Nabi, Abu Talha kau buat apa? Tadi malam, memang kenapa? Allah terkesan, Allah terkejut dengan yang kau buat. Kata Allah Ta'ala kurang lebih mafhumnya, kalau Allah tuh ngasih, biasa dia kaya. Ini dia miskin kok masih bisa ngasih, dia bilang. Sampaikan ke Abu Talha, setelah ini berbuatlah sesuka dia, dia pasti masuk surga. Wah gitu Pak. Itu tamu Rasulullah, harusnya Allah yang menyelesaikan. Ini dia miskin, kurang berani ngasih. Kata Allah, sampaikan ke Abu Talha dan keluarganya, terserah nak buat apa setelah ini, nak beribadah apa, pokoknya dia sudah punya surga, fit punya surga. Itu Pak, itu namanya sakhiyan kariman, orang yang dermawan, mulia lagi. Tapi jangan ditiru, kalau tiru cerai sama istri itu sekarang. Apa jadi? Ini kan tamu Nabi, Pak, tamu Nabi. Sekarang kan bukan tamu Nabi, entah tamu siapa. Tapi kita ya mungkin tidak seperti itu, tapi jangan tidak sama sekali. Jangan tidak seperti itu, kita nggak mungkin bisa. Berat, ributnya panjang, hasilnya tidak kelihatan. Tapi jangan tidak sama sekali. Walaupun sales yang datang ke rumah kita tetap keluar teh kopinya, jangan disentak ya. Jangan disentak. Kalau bisa sales itu tanya kita juga tanya balik, udah sembahyang belum? Sudah bisa baca Quran belum? Kalau dia punya anak sudah mondok belum? Kalau dia belum pakai kerudung jilbab, tanyain kapan nak pakai jilbab, helm pakai, ngapa jilbab tidak? Berani gitu Pak? Tidak berani. Ustaz ini kurang gawe ya. Itu orang sudah datang ke rumah kita, dia nawarkan barang, kita tawarkan akhirat. Keren enggak Pak? Biarkan dia cerita dulu, entah dia jual apa di situ kan, dengarkan baik-baik. Kalau kita butuh beli, kalau tidak butuh jangan dimarah. Tetap habis balik cerita, gantian cerita. Yuk, apa kabar sholatmu? Apa kabar bacaan Quran? Apa kabar tahajudmu? Apa kabar kebaktian kepada kedua orang tua? Ceramailah habis-habis. Bapak tidak bisa ceramah, putar rekaman saya ke depan dia. Udah dengarkan ceramah Pak Ustadz ya. Bapak tidak percaya, tidak mau dah. Buat sambil minum kopi, ceritakan. Kita dengar ceramah setengah jam. Abang lah cerita setengah jam, ku ceritakan juga setengah jam Ustaz ceramah. Berani gitu Pak? Iya, dulu ada orang baik begitu. Sales nggak pakai jilbab, nawarkan barang, dan dilayani bagus, kasih minum, kasih cerita, namanya sales, haus kan? Semua pakai jatah. Tapi setelah itu oleh ibu tuh, habis setengah jam tuh keluar dari rumah, langsung dia tanya, Bu, di mana jual jilbab? Di mana jual? Memang disekak habis tentang pentingnya jilbab. Keluar dari rumah itu bukan nak nawarkan barang, nak nyari jilbab. Di mana jual jilbab? Sana lah dekat Masjid Nurdin. Ya. Jadi merubah, orang menawarkan dunia, kita tawarkan akhirat. Itu namanya perdagangan yang menguntungkan sebenarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa sakhiyan kariman, orang yang susah, miskin, katakan susah, ketika dia sakhiyan tetap bersedekah, itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan. Itu termasuk amal yang mengejutkan Allah, Allah terkagum. Orang itu, maaf, dia sakit, kok ikut gotong royong masjid? Waduh, keren ya, kira-kira itu. Dia harusnya istirahat, atau maaf, badan dia ada yang cacat, disuruh nyangkul, tidak punya tangan. Tapi dia datang ke situ, itu mengagumkan satu RT. Wih Pak, ini harus istirahat, tapi pentingnya gotong royong, dia hadir, orang terkagum. Allah tuh demikian. Bahwasanya orang yang bersedekah, walaupun dia orang yang tak mampu sekalipun, maka ketika dia berani bersedekah, itulah kemuliaan. Dan itu kan menjadikan hajat-hajat baik dia dihandle penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berani memberi,
Allah akan lebih berani. Orang yang menahan, Allah lebih menahan pemberiannya. Jadi sekarang nih Pak, kita masih muda. Memang duit tergantung kerja, ya kan? Nanti tiba masanya tidak bisa kerja lagi. Nah kayak mana dapat lagi? Nah itu tergantung pemberian. Kalau hari kita ngasih anak banyak, besok balik ke kita semua tuh. Tapi kalau sekarang kita anak dan kita kasih, besok kita tua yatim piatu, yatim ya. Aneh tidak tua tapi yatim. Tahu maksudnya? Ditinggalkan anak. Tapi kalau kita dermawan dari sekarang, tidak usah khawatir dunianya, apalagi akhiratnya. Ada ustadz dari Malaysia, ternyata dulu namanya ustadz baru nikah, ada Pak. Baru nikah itu ngitung-ngitung duit, jangan banyak belanja, jangan banyak makan di luar, jangan banyak shopping, jangan banyak anak-anak jajan. Itu lah sepakat tuh. Oh itu, yolah. Pokoknya dapat duit tabung. Dapat duit, tapi tabung habis. Belum beli apa-apa. Sampai dapat tawaran kerja di Jepang, jadi imam di sana. Lumayan di Jepang tuh Pak. Saya punya kakak di Jepang. Nah, segitulah paling kecil. Cuma harus bisa bahasa Inggris itu pula, ya kan? Bukan bahasa Jambi dipakai di sana Pak. Bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Arab. Nah, walaupun itu musola, masjid, wah subhanallah, ya kan? Subhanallah lumayan. Bukan lumayan lah, di atas lumayan gitu kan. Jadi dia kerja di Jepang, dapat duit banyak. Sama kaidahnya, banyak kita kumpulkan untuk buat usaha. Pokoknya jangan banyak jajan, jangan banyak belanja. Istrinya juga setuju, dia pun setuju. Tapi dia bilang, semakin disimpan, semakin tidak ada apa-apanya, dia bilang Pak. Semakin disimpan, tidak bisa beli apa-apa dan tidak ada apa, duitnya habis, tapi tidak bisa beli apa-apa, tidak nampak benda yang dibeli itu. Nah, sudah kita gantilah kehidupan kita. Pokoknya dapat duit, anak nak jajan, belikan jajan. Istri nak belanjakan. Sekarang makmur, sekarang apa? Makmur. Nah, ini ibu setuju ya? Setuju. Ya memang iya Pak. Iya, ketika kita menahan, Allah juga menahan lah. Kalau kita memberi, Allah lebih luas. Sehingga di Quran kan begitu tuh. Ingin kaya nikah. Kok bukannya nikah tambah miskin? Oh enggak. Sekarang aku mau tegak, semangat mau tegak kan. Bu, Pak, intinya kan ikhlas tak sekarang enggak? Kalau ikhlas semuanya berhasil. Nah, sekarang ini kita jangan ke orang. Ngasih ke anak beda ikhlas. Ngasih ke istri beda ikhlas. Kadang istri masak pun enggak ikhlas. Harus bilang enak yuk, kalau udah awas ya. Padahal ikhlas itu kepada siapapun nilainya tinggi, membuka semua yang terkunci Pak. Sekarang, nah Ustadz tuh bilang, sudahlah sekarang kita udah usah kayak gitulah, kita coba 3-4 tahun, ujung-ujungnya tidak dapat apa-apa juga, ya kan? Tidak bisa punya apa-apa. Dan sekarang ada rezeki, anak ngajak makan kita makan, istri ngajak belanja kita belanja. Apa ada duit itulah. Jangan mulai duit 1 juta belanja 2 juta atau tekor namanya. Tapi ada duit, nak makan, ayo kita makan. Nak belanja, yuk kita belanja. Nak ke orang tua, ayo ke sana. Tidak ada lagi namanya menyimpan, tidak ada lagi. Dan ternyata terbuka rezekinya Pak. Lah bisa beli tanah, lah bisa beli rumah, lah bisa beli kendaraan. Dihitung-hitung tidak masuk, itu hanya bingung dari mana dapat ini semua. Nah, itu pula. Itu yang merasa itu ahli ilmu merasakan itu Pak. Oh, ketika kita dermawan, Allah lebih dermawan. Minimal kepada keluarga kita sendiri. Nah, sekarang yang saya khawatirkan tuh kita suami belum ikhlas nafkahi bini. Bini pun belum ikhlas melayani suami. Orang tua pun belum ikhlas dia menafkahi anaknya. Anak pun sekarang belum siap untuk melayani kedua orang tua. Jadi nanggung gala-gala. Padahal itu orang tercinta di sekeliling kita, kenapa enggak kita istimewakan? Kenapa enggak kita istimewakan? Kalau orang tercinta kita, iya beda. Kalau kita sakit, saya nak ngurus, mana bisa? Yang ngurus saya ya istri saya, yang ngurus bapak ya istri bapak, yang ngurus kita ya anak kita. Loh, mereka lah siap melayani kita, kenapa kita masih perhitungan dengan mereka? Itulah keikhlasan. Nanti kan tahapannya, dengan keluarga sudah terbentuk sifat itu, memberi dengan keikhlasan, nyebar keluar, kalau enggak ini bahaya.
Nah, bahasanya ketika sifat memberi itu muncul, maka dia menjadi mulia. Insyaallah gitu Pak ya. Ayakuna berikutnya ayakuna mutawadian ghaira mutakabbir. Menjadi orang yang paling rendah hati, tidak ada sifat sombong. Nah, itu pula ada yang saya buat pengajian itu kan. Jangan sombong. Kalau timbul sombong, ceklah di dapur. Kalau gasnya masih tabung hijau, kenapa sombong? Kadang rumah tuh 2 tingkat, tapi tabungnya masih tabung hijau, subsidi deh. Ada beda? Nah, banyak juga. Semua suka kayak gitu kan? Nah, jangan sombong. Kalau mulai sombong, tengoklah dapur. Kalau tabungnya warna hijau, ada cat putihnya, berarti kurang mampu. Apa nak sombong? Jangan marah, Pak, saya jangan ngejek, bukan. Maksud itu obat diri. Iya juga, iya juga. Ngapa nak tinggi-tinggi, tabung gas masih hijau. 3 pula, 4 hijau galau-galau, yang 3 kilo kan. Kalau misalnya warna pink lah, yang warna biru lah kan. Wah Pak Ustadz itu tidak bisa. Sudah berarti tidak boleh sombong, tidak boleh masih tabung hijau. Mutawadian, rendah hati. Rendah hati ini bukan rendah diri Pak ya, tapi rendah hati. Mutawadi sifat hati. Dia sifatnya tuh suka mengalah, suka memaklumi. Nah, ghairu mutakabbir, tidak ada bangga diri. Bapak tahu enggak bangga atau sombong yang paling tinggi itu apa? Bukan saya, bukan yang duduk di depan, bukan imam, bukan khotib, tapi sombong tertinggi itu adalah ketika ada orang ngisi nasihat tegak di depan, entah Pak Ketua, Wakil Ketua ngatas sambutan, yang duduk bilang, nah, itu coba aku yang maju lebih baik. Nah, itu sombong paling tinggi. Dia tidak berbuat apa-apa, cuman merasa itu kalau aku yang tegak tadi selesai, galau saja beres galau-galau. Itu sombong tingkat tinggi, muncul ida tapi hancur sehancur-hancurnya dalam segala hal Pak ya. Panitia pernikahan, ketuanya si A, kalau aku yang maju selesai galau, dia udah maju, dia itu sombong tingkat tinggi, muncul ida tapi dia hancur. Mending kalau dia muncul lalu hancur. Ibarat orang perang, dia mati. Ini tidak perang ida, mati duluan. Kena racun, kan malu dah tuh. Kalau mati berjuang tidak apa-apa, berjuang belumlah mati. Di mana harga diri laki-laki di situ? Nah begitulah, itu namanya. Kadang begitu. Anak kita kasih tahu Pak. Nah, anak-anak itu laporan, suruh doa kunut. Kelompok dia ada 5 orang, 5 orang itu yang lancar si A, guru bilang si B suruh maju, akhirnya kalah, kata si A, udah aku yang maju, menang gitu. Itu anak kecil Pak. Nah kita mutawadhi sudah, letakkan pada tempatnya. Ketika saya menjadi pendengar yang baik. Kalau saya jadi pembicara yang tidak menjelekkan orang, lah begitu ya, selesai urusan itu sendiri. Jadi mutawadhi itu ya, walaupun kita ahlinya, tidak disuruh maklumi Pak. Pernah enggak Bapak tugas dari khotib, lah sampai di tempat, maaf Pak Ustadz, bukan Pak Ustadz petugasnya. Alamak, apa cerita ya? Kebakar tanpa api, kan? Basah tanpa air. Orang semuanya kedinginan, awak keluar keringat, malu minta ampun, malah apa cerita dia. Tapi memang sekarang kita tak pahami Pak, banyak hal itu. Ingat, tidak ada kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Walaupun selai daun jatuh dari hutan, itu Allah yang jatuhkan. Tidak ada yang kebetulan. Hilang kata-kata itu Pak. Semua Allah yang tentukan, Allah yang buat. Jadi kalau ada hal yang cocok, syukuri. Tidak cocok, Allah sedang menguji saya. Itulah kerendahan hati. Oke Pak ya. Nah, lah tahu aku ini tidak suka kopi, sukanya teh. Nah, tiba-tiba datanglah kopi. Jangan bilang itu kebetulan. Sengaja Allah nak ngirim kopi, gimana saya? Jadi pahit atau jadi manis? Lihat di situ Pak. Biar timbul sifat kerendahan hati. Kata alim ulama di kitab lain itu, kalau ingin hilang sombong, timbulnya baik hati, ingat asal usul kita dan ingat akhir kehidupan kita.
Asal usul kita adalah air yang hina, ujungnya menjadi bangkai atau jenazah. Ketika hidup bawa kotoran di perut, bawa kotoran di mulut, kotoran di mata, kotoran di telinga, penuh dengan kotoran. Dan orang yang bawa kotoran tidak boleh sombong. Bawa kotoran kok, bawa duit iya boleh sombong, bawa senjata boleh sombong, bawa kotoran boleh sombong. Ya, bapak di sini buang sampah masjid keluar, nak bangga diri gitu, tidak bisa lah, sampah yang dibawa. Yang bangga tak boleh kan? Kalau dibawa hal yang baik, iya. Nah, maka ketika kita melihat itu, yang asal diri, kita bukan dari air zam-zam terbentuknya, bukan dari air kopi, dari air mani yang hina. Ya beda. Nah, kita bukan dari air zam-zam, kalau pesawat dari besi, kalau cincin dari batu, kita dari air yang hina. Itu asal mula kita. Sama beda ada beda di antara kita. Ingat itu supaya kita selalu rendah hati. Salah gitu kan? Yang berikutnya atakuna suhbatu ma'as-solihin. Yang berikutnya adalah pastikan teman kita itu kita berteman dengan orang yang soleh. Tidak bisa galau-galau, minimal satu. Jangan sampai tidak punya teman yang ibadahnya melebihi kita. Celaka, Pak. Pasti celaka. Kita ini sedang berjalan. Kita hidupnya sedang berjalan. Kalau tidak ada orang yang tahu, yang ahli, tersesat, tidak Pak. Hidup ini harus punya guru, harus punya teman yang lebih ilmunya, lebih akhlaknya, lebih doanya, lebih kebaikannya. Walaupun dia miskin, jangan ditinggal, jangan dicemooh. Saya punya kawan, subhanallah, ya, memang aku akui lah ilmu dia. Kalau ngomong banyak saya, Pak. Tapi saya tetap yakin bahwa dia dengan Allah lebih dekat dia daripada saya. Lebih dekat dia daripada saya, Pak. Listrik rumahnya tuh, listrik rumahnya tidak pernah bayar. Dicek tukang listrik elok lah, ampere tidak ada berjalan. Itu ampere rusak lah itu. Sudah datang 3 tukang listrik ke rumah dia itu, disuruh perbaikin. Kata orang listrik, baik lah nih Pak, tidak rusak, tidak normal lah. Cek lagi lah Pak, normal lah. Token, tapi tidak pernah habis tokennya, bukan orang ngisi, itu namanya token error. Tapi tidak ada semua orang kayak gitu rumah tuh. Contoh-contoh tanda kewalian, ya. Gimana? Listriknya hidup, kalau gitu belum habis duit sudah mati dulu, udah berbunyi. Satu hal, dan banyak hal. Jadi ketika kita punya teman yang lebih ilmunya, itu ada ketenangan. Ibarat kita punya kenalan dokter yang ahli. Sakit apa aman. Ada dokter kawan. Kita jualan emas, jualan toko. Ada preman. Ada kawan polisi. Aman lah tuh kan. Kasus aku punya kawan pengacara aman. Gitu lah kira-kira. Nah kita nih ingin aman di hadapan Allah, ingin aman di kubur, aman di mahsyar. Harus punya dekengan. Namanya orang-orang saleh. Nggak harus kaya, syaratnya soleh. Yang lebih ibu dengar, siapa yang paling, mesti kita tahu ibu ini jangan pula bilang ini aku lah, jangan terbalik galau. Maksudnya kita tuh ini syarat loh Pak. Nah, kalau tidak dipenuhi kita tidak akan boleh bahagia, tidak boleh selamat. Ibarat Nabi punya Jibril, Abu Bakar punya Rasulullah. Mereka semua punya teman yang lebih. Nah, Jibril punya Allah. Allah wahid, kekal sikok itulah cukup, lebih daripada cukup. Nah, kalau kita nggak punya teman soleh, apa yang terjadi Pak? Teman kita setan, nafsu, karakter yang buruk, ego, itu bencana. Tidak punya teman baik, teman kita ego, teman kita nafsu, teman kita setan. Pokoknya buruk lah gawe. Ya kan? Ada orang baik di Jambi Pak. Orang baik kaya pula gitu kan. Jadi dia tahu aku ini bisa berbuat buruk kapanpun dimanapun. Aku punya uang masalahnya. Cuman aku sadar diri. Uang lebih, ilmu aku tidak lebih, ibadah aku tidak lebih. Di rumahku harus ada ngaji setiap hari. 5 orang kampung itu di situ orang kampung tiap hari ngaji di rumah dia 5-4 orang. Ngaji pokoknya ngaji Quran, bisa ngaji kasih makan, ngaji semakan. Ini untuk membackup saya katanya. Membackup saya dari pikiran buruk,
ngajak kawan buruk ke rumah, entah main kartu, entah mabuk, entah apa, harus di backup. Modal ada, teman banyak. Ini kalau saya nggak membackup diri, nggak membentengin diri, habis saya, habis sehabis-habisnya. Kayo tapi maksiat, kayo tapi Allah Ta'ala murka. Untuk membackup diri dia, di rumah harus ada yang ngaji tiap hari. Masyarakat itu suruh ngaji 5-6, dia pun ikut ngaji, bukan kasih makan, ngaji dan ngaji, baca Quran, makan, balik. Dalam rangka membenteng. Kalau tidak, Pak Ustaz, kalau tidak, Pak Ustaz, habis dah. Akulah Fir'aun zaman sekarang, ngeri ya. Tapi ketika dia sadar, aku butuh teman yang baik, yang mau ngaji lebih, yang mau zikir lebih, itu akan menyelamatkan saya. Ada mungkin lah kalau di rumah tuh ada ngaji, kok ngajak kawan mabuk, ya tidak mungkin lah. Di situ ada ngaji, ngajak cewek, tidak mungkin. Tidak ada masuk di otak. Tapi ketika ada yang ngaji di rumah tuh tiap hari, rumah semewah apapun, ya jauh dari hal-hal yang buruk, dan itu terjadi, masih terjaga. Itu cara tuh Pak. Kadang itu kagum juga gitu kan. Orang itu mampu, tapi juga mampu menjaga diri dia. Sekarang kalau bapak ibu dibuat kayo, sekayo-kayonya, bener bisa jadi baik kira-kira. Nah, gali ke rumah, ke rumah, keluar batu bara. Oh, kata bapak, bisa kawin lagi ya. Hah? Lain-lain. Berat loh Bu ya, bukan berarti punya banyak duit itu selesai, dah. Berani kayo, berani tidak jadi baik. Lebih baik lagi. Oh, itu tidak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Walaupun niatnya bisa, enggak semua orang walaupun jadi kaya itu siap, tapi tetap jadi lebih baik belum tentu terwujud sama sekali. Jadi ya bukan tidak boleh minta, jalani dan terus naikkan kebaikan itu sendiri. Sekarang ikut pengajian, karena tidak ada gawe subuh. Kalau dibuat maghrib, tidak ada yang hadir, tidak ada yang masih suasana kan ilmu kita nih kan. Kalau dibuat maghrib, malam minggu, Pak Ustadz pengajian malam minggu apa cerita? Kami malam minggu nak begadang galau loh ada. Aku malam minggu pengajian, dan ngaji cuma aku cuma bang itu tinggal berdua, cuma bang Irfan ngaji berdua gitu kan. Nah ternyata Bapak Ibu kadang dikatakan Allah bukan tidak mau ngasih yang kita minta, bukan. Banyak yang tidak siap nanti hancur. Nanti apa? Hancur. Gus Bahak di dalam ceramahnya kan, ada orang susah, Gus minta doa supaya saya ini makmur kaya. Istrinya bilang, doakan Gus. Bener Ibu lah siap jadi orang kaya? Oh lah siap, lah siap. Lah siap, pokoknya siap Gus. Wah, Ibu tahu tidak nanti kalau sudah kaya apa yang terjadi? Ya pokoknya senang lah, bisa ini, bisa itu, bisa ke Mekah, bisa sedekah bangun masjid. Itu kata ibu. Kata suami, tidak. Kalau lah kaya, pertama rehab rumah. Kalau masih kaya, ganti mobil. Kalau masih kaya, ganti apa lagi? Hah? Bukan aku ya. Bukan aku yang ngomong ya. Apa lagi? Rumah lah bagus, lah ganti. Mobil lah bagus, nah tinggal apa lagi yang perlu diganti ya? Ibu diganti, gimana? Nah, kata istri, kalau gitu Gus, gak jadilah doa kaya. Betul lah Pak? Betul itu Pak, betul. Percayalah Pak, percayalah. Sudah, jadi memang jangan bilang, ya Allah, orang sudahnya aku kaya, akulah siap kaya. Iya kaya siap baik, siap apa tidak? Siap tidak tetap baik? Kalau tidak usah lah. Kalau tidak siap baik, tidak usah. Kalau siap baik, boleh. Cuman siap itu kan ada bukti sebelumnya. Mana ada orang itu tiba-tiba dermawan mendadak? Tidak ada lah. Dermawan itu karakter dibentuk dari awal, bukan timbul di tengah, ya kan? Awal. Kalau tidak bisa dermawan juga. Aduh, gitu ya. Ayakuna wara'an fi maqalau kasura minal harwa syubhat. Berikutnya kita harus selalu super hati-hati dengan perkara yang haram, syubhat dikit ataupun banyak. Ya kalau nak makan lu mikir, ini yang masak siapa, ini punya siapa. Dipikir nih Mbak ya. Jangan yang penting lapar makan, pikir ini makanan haram atau halal. Itu prioritas Mbak ya. Ingat tuh, rezeki itu bukan jumlah, prioritasnya halal apa tidak. Kalau halal, ambillah sebanyak mungkin.
Kalau haram, walaupun dikit tinggalkan. Allah cuman cabenya baik, cabai malingnya jangan. Cuman apa? Cuman cabenya baik, tidak apa-apa lah Pak Ustaz. Itu kan cabai orang, cabai jangan, tidak usah. Dalam rangka keselamatan. Ayakuna muhafizan ala salatil khams. Nih, yang berikutnya adalah tetap menjaga sholat 5 waktu, Pak. Ingat, ini harga mati, Pak ya. Maaf, mungkin kita tidak selamanya baik. Nanti kita ujung-ujungnya ada jahatnya juga, ada nakalnya juga, Pak. Kan gitu tuh. Tapi tolong senakal-nakalnya tetap jaga sholat 5 waktu, jaga sholat. Jadi maling yang beriman, mana cocok. Maksudnya bukan doakan itu. Soalnya gini Pak, nanti Bapak ninggal dimanapun, ninggal di kutub utara sekalipun, ninggal di kutub selatan, tidak ada yang nyolatkan, tidak ada yang nahlil. Selagi kita menjaga sholat, semua doa kebaikan sampai ke kita tembus ke alam kubur. Tapi kalau kita ninggal di Mekah, ninggal di Madinah, tapi kita tarikus sholat, tergolong orang yang ninggalkan sholat, itu tidak ada pun tidak satu pun doa orang soleh sampai ke situ. Itu kuncinya Pak ya. Nah, kan kita ada ketemu orang baiknya, rajin, kalau kerja rajin, kalau ngomong sopan, kalau ngasih juga baik, cuman belum mau sembahyang, belum mau sembahyang. Kan lucu, kepada manusia dia baik, kepada Allah tidak baik, kan salah sebenarnya. Kalau kepada manusia baik, apalagi kepada Allah. Kepada Allah tuh ya sholat, paling gampang tuh kayak gitu. Dihitung bohong, dengan manusia baik, dengan Tuhannya tidak baik. Dibilang baiknya basa-basi. Nah itu diantaranya jaga sholat. Jadi selagi kita sholat, doa sembahyang Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, kata yang imam, ampuni orang beriman laki-laki perempuan. Itu semuanya dapat. Walaupun yang mati itu zaman Sayyidina Abu Bakar, yang meninggal zaman Nabi SAW, asalkan dia beriman, doanya sekarang ampuni orang beriman itu semuanya diampuni Pak. Dia meninggalnya 1000 tahun yang silam, sampai hari kiamat tetap dapat ampunan, masih selesai. Walaupun dosa dia 70 tahun 1000 tahun, dia tetap didoakan sampai hari kiamat. Syaratnya menjaga sholat 5 waktu. Kasih pesan anak kita Pak, nanti ada masanya dia kuliah tidak sembahyang, ada masanya dia kerja tidak sembahyang, dia punya problem. Jangan nak, problem itu tetap ada, masalah tetap ada, patah cita-cita tetap terjadi, sakit tetap ada, buntung atau rugi tetap terjadi. Tapi jangan pernah terjadi Bapak dengar engkau tidak sholat sehari. Jangan, pokoknya sholatlah, sesusah apapun, sesakit apapun juga sholat. Itu syarat, tidak bisa ditawar, lah net harga mati. Ngerti Pak? Tidak boleh Pak Ustadz, aku 4 kali bayar. Tidak bisa. 5 kali itu harga net lah minimal. Jangan ditawar lagi. Ditawar batal, tidak jadi jual. Aku 3 waktu Pak Ustadz. Tidak bisa. Aku 4 bela. Tidak bisa. 5 itulah sepaket. Kayak ibu-ibu yang pakai jilbab. Pak Ustadz, aku pakai separuh bayar. Tidak boleh, harus utuh. Aku pakai jilbab yang ini rambutnya panjang nampak, tidak bisa. Rambut tertutup galau itu minimalnya tutup aurat. Nampak sehelai dosa besar, 2 helai 2 dosa besar, 3 helai 3 dosa besar. Jadi pakai jilbab tutup rambut itu minimalnya tutup aurat. Sembahyang sehari 5 itu minimalnya untuk Allah. Jangan ditawar lagi. Kan harusnya lebih, ada qobliyah ba'diyah. Ya, lanjut Pak ya. Al-qaqillatul qawli fi ma la taju ilaihi. Yang berikutnya, jangan ngomong yang tidak perlu. Nah, itu pula dua. Itu diantara setan bisa mencelakakan kita, terlalu banyak ngomong yang tidak perlu. Tidak usah banyak ngomong yang tidak perlu. Termasuk Islamnya bagus kalau kita meninggalkan yang sio-sio. Yang tidak perlu diomongin, tidak usah diomongin. Yang perlu diomongin, kayak obat. Kalau sakit, minum. Tidak sakit, tidak usah diminum. Nah, gimana kalau tidak sakit, dia minum obat? Baik tak? Tidak lah, dia tidak sakit, tapi minum obat. Baik tak? Tidak lah. Kalau sakit, minum obat, baik. Dia tidak sakit, minum obat, tambah tidak baik. Jadi obat itu diperlukan jika diperlukan. Tidak perlu, jangan. Aku sehat, minum obat jantung, malah jantungan.
Ya, aku darahku normal, minum obat darah tinggi, malah darah tinggi. Karena obat itu ya diminum jika perlu, sakit gitu. Sama dengan ucapan, kadang kalau ucapan lebih itu jadi penyakit. Jadi apa? Penyakit banyak. Nabi juga mengatakan mafhumnya, ingin selamat sedikitkan ngomong, ingin selamat dikitkan ngomong. Kalau nak banyak, banyakkan zikir, banyakkan ngaji. Kalau ngomong sedikit. Nah, tuh selagi kita belum bisa mengurangi omongan sia-sia, pasti tidak bisa baca Quran yang lebih, pasti tidak bisa zikir lebih, pasti tidak bisa bangun malam lebih. Kalau sudah bisa mengurangi kata-kata sia-sia, nanti yang lebih itu zikirnya, yang lebih baca Qurannya, yang lebihnya dengan Allah. Itulah last paket dari sehingga antakuna al ibadatu wa tilawatul Quran. Hidup nih lagi tuh niatkan untuk ibadah dan membaca Al-Quran. Orang dagang di kampung, Pak. Kampung dia toko, jual beras. Jual apa? Beras. Orang datang di tempat yang jauh. Berapa beras kau? 9.000. Wih, murah nih ya, 9.000. Sekilo 9.000, entah beras apa beras. Kata orang tuh, Bu, aku borong galo-galonya. Aku borong semua beras yang ada di sini. Oh, enggak bisa, Pak. Bapak hanya boleh beli 5 kilo. Baik. Loh, Bapak kan jualan. Mau untung. Enggak, Pak. Nanti kalau Bapak beli semuanya, di sini banyak yang enggak bisa beli. Daripada kelaparan. Kenapa dapat duit? Aku ini dagangnya untuk ibadah. Bukan hanya dapat duit. Dia menahan jual semuanya. Karena dia tahu nanti orang yang beli sekilo beli di mana. Beli dengan dia malah mahal, tidak bisa beli sekilo, banyak yang kelaparan. Nah, dia niatnya itu namanya jualan, niatnya ibadah. Bisa dimengerti, Pak? Nanti ya, kalau sudah dapat untung, tapi nanti satu kampung kelaparan semua, karena dia punya beras dia dewe lah, dijual habis lah. Nah, hari itu 100 keluarga kelaparan, itu namanya dagang tapi tidak niat ibadah. Kalau yang ibadah dia tahan, banyak orang nak beli. Udah beli ya? Jangan. Nanti kalau aku beli banyak, boleh kau borong. Sekarang nggak boleh. Pesan dulu lah. Aku nak beli nanti kalau bawa borong, hari ini si A tuh mau hajatan, si B tuh mau ada keperluan. Nah, tidak ada beras, kayak mana mereka nanti bisa rusak semua. Nah, itu kalau niatnya adalah ibadah, dia bisa menahan itu. Yang terakhir apa, Pak? Raghiban fil akhirah wa zahidan fid dunya. Dunia ini jangan terlalu dicintai, tapi fullkan cinta untuk akhirat. Ya, Pak ya, dunia ini jangan terlalu dicintai, Bu ya, walaupun kita cari siang malam beli kalung. Wah, siang lah 5 tahun, lah 10 tahun kalung. Wah, tiba-tiba kata suami, "Dek, kita umroh yuk," misalnya gitu. Berarti tidak jual kalung nih, Pak? Mana? Tetap di leher lah, atau dijadikan pahala, kan? Adalah Bang, tidak bisa. Kalau nanti ada tawaran agama, anak mau nikah, ya kan? Kalau tidak, maaf, dia bisa berzina, biaya ada, jualah kalung tuh. Apa yang kita miliki itu jangan sampai terlalu dicintai sehingga nanti ketaatan nggak bertambah kepada Allah. Tapi kalau taruhannya adalah surga, lakukan. Tawarannya adalah pahala, lakukan. Jangan sampai tidak raghiban fil akhirah, dan kita harus semakin rindu dengan akhirat. Harus semakin rindu, Pak. Langkah ke masjid itu menambah rindu akhirat. Tahajud itu menambah rindu akhirat, ngaji juga menambah rindu akhirat. Jadi yang terakhir itu adalah dunia ini kita jalani, jangan dicintai, jangan pernah merasa memiliki, walaupun kita yang beli. Kalau memiliki, siap-siap kecewa. Nanti kita punya anak meninggal, kita guling-guling. Nah, ya. Kenapa? Dia bukan mencintai, dia memiliki. Itu bukan punya kita. Tetap disayang, tetap, tapi hati harus paham. Kayak tukang parkir itu, ini bukan mobil aku, cuma ngatur. Kalau dia merasa memiliki, setruk lah tukang parkir itu. Ya, Innova datang pergi tersinggung, ya kan? Avanza datang pergi tersinggung.
Jelas, itu tukang parkir. Karena dia merasa memiliki, akhirnya tersinggung. Jangan, atau nyawa kita jangan pernah merasa memiliki nyawa. Ya beda Pak. Nanti kalau merasa memiliki, ujungnya bunuh diri, berhak nak melepaskan. Tidak bisa, dosa besar. Bisa. Sudah, kerja, punyain, gunakan, jangan dicintai, jangan terlalu dimiliki. Tapi kalau amal agama, sholat, ngaji, zikir, miliki. Dan kita nak rubah semua dunia kita jadi agama. Jangan dunia jadi dunia, bukan. Harta dizakatin, anak masukkan pesantren, malam jadikan duha, jadikan tahajud, siang jadikan duha, itu merubah malam jadi ibadah, siang jadi ibadah, harta ada sedekah itu jadi ibadah, rumah nyambut tamu jadi ibadah, mobil, motor siap mengantarkan orang sakit itu ibadah. Bukan dunia lagi, bukan apa? Bukan dunia lagi. Nah, kalau dunia itu apa? Anti dengan ibadah. Nabi mengatakan dunia mal'unatun wa mafiyah. Ini hadisnya keras, Pak. Dunia itu kata Allah semuanya terkutuk. Aku benci. Illa zikrullah wa mawalahu wal ali wal muta'allim. Cuma 4 yang enggak dikutuk dunia ini. Pertama adalah ingat kepada Allah, namanya ibadah, dan apa yang membantu ibadah. Kalau makan untuk sahur ibadah, makan untuk buka itu bukan dunia, itu ibadah. Paham Pak ya? Makan untuk tahajud itu ibadah, makan untuk kerja, tapi makan untuk perut, untuk nafsu itu bukan ibadah. Yang ketiga orang alim, yang keempat muta'alim. Apa tadi? Para penuntut ilmu. Kalau Bapak ini kerja siang malam tetap ngaji, itu namanya bukan orang dunia, itu namanya orang akhirat. Tapi kalau kerja baik, tidak ada waktu ngaji, Jumatan pun tidur, ngaji tidak ada, kita ini menjadi anak-anak dunia, bukan anak-anak akhirat. Beruntung kepada Allah, syukur di kesibukan kita siang dan malam sambil menunggu mati, kita ada waktu ngaji, biar kita menjadi anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Insyaallah Pak ya. Cukup Pak, ada pertanyaan? Hampir kesel ngomong gitu. Aduh. Nah, waduh, ngeri saya jawabannya tuh. Iya. Itu pernah dibahas juga di Magelang, pernah jawab. Portal. Apa bahasa kita sekarang? Beda ada portal tidur. Kalau portal itu yang melintang tuh, kalau posisi tidur yang dua itu. Iya. Kalau nggak dipasang banyak kecelakaan. Kalau dipasang orang bisa terganggu, gitu kan? Jadi kalau itu jalan umum Pak ya, bukan jalan pribadi ya, jalan umum. Itu memang tidak boleh ada gangguan. Tapi kalau keamanan, alasan keamanan boleh. Tapi kalau mengganggu nggak boleh. Ya kan? Mengganggu itu mencelakakan. Kayak kuburan, itu kuburan umum. Saya kasih tahu Bu ya. Nah, kuburan umum ya, bukan tanah pribadi. Itu sebenarnya tidak boleh dikasih kijing, nggak boleh. Kalau nak dikasih kijing, tau kijing lah, keramik itu, 1,5 juta ada tuh, apa 2,5 juta? Ada modelnya, granit atau keramik, besar atau kecil, siapa yang buat, wah gitu kan, siapa yang beli, panjangnya cerita tuh. Ingat, kalau kuburan umum Bu ya, itu kan punya umum tuh, bukan tanah pribadi dah. Kalau dipasang kijing, ingat itu kijingnya boleh dibongkar orang, boleh, tidak ada dosa orang tuh, tidak. Lah penuh tuh kuburan tuh, ingat kan boleh satu kuburan 2 jenazah kan boleh, 3 jenazah kan boleh. Syaratnya jenazah yang pertama sudah habis, tinggal tulang belulang, boleh ditimpa lagi, isi lagi. Yang jenazah lama tuh dibungkus kayak kapan, taruh di pinggir, jenazah baru taruh di situ. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi nggak boleh dipermanen. Kalau dipermanen itu namanya milik pribadi, itu milik umum. Kalau terpaksa sudah dipermanen, pakai kijing, di semen sebagainya, ingat itu boleh dibongkar. Kalau dibongkar jangan marah, karena milik umum. Paham Bapak Ibu? Itu termasuk azab di kubur Pak ya. Saya tanya guru saya, termasuk siksa kubur itu.
bahwasanya berlebih-lebihan membuat kuburan di pemakaman. Kalau tanah pribadi tidak masalah, buat kubah tidak masalah. Tanah pribadi, tanah dia dewe lah tidak masalah, itu nggak masalah, bagus juga. Tapi kalau tanah umum tidak boleh dipermanen karena milik bersama. Kalau dikasih izin di orang jangan marah. Kalau marah, ngapa kita marah? Oh itu kan ada kijing, saya bojur pakai kijing, yang enak tuh kayak Madinah lah, hanya patok. Ya patok gitu Pak. Ini ilmunya Pak ya. Maaf nih, jangan tersinggung. Wah Pak Ustaz nyinggung, sengaja nyinggung, ngasih tahu. Nah kalau tanah pribadi dia pasang kijing, pasang kubah, boleh, halal atau hibah, halalnya. Tapi kalau tanah umum jangan dipermanen. Itulah yang paling baik untuk ahli kubur. Nah, tadi portal sebagainya. Kalau memang dengan itu banyak, karena sudah banyak terjadi kecelakaan, wajib pasang itu. Kalau nggak ada kecelakaan, lucu pula kan? Nggak ada apa-apa dipasang terus ganggu orang. Nah itu diatur sebaik mungkin. Jadi hukum itu sosial, nggak bisa dibilang haram nian, nggak bisa, halal nian nggak bisa. Ya kan? Kalau dibilang halal nian, banyak orang kecelakaan, malah banyak ngantuk juga. Dibilang haram nian. Nah kata hadisnya nggak boleh ganggu di jalan, malah buat portal. Jadi sosial itu fleksibel. Kalau memang banyak kemaslahatan, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak mudarat bahayanya harus dibongkar, dibongkar. Ini kemaslahatan yang terjadi di situ. Insyaallah gitu Bang ya. Aturlah itu. Minimal jangan depan rumah kita, rumah sebelah, rumah sebelah, jangan depan rumah saya, jangan depan rumah saya. Ada lagi Pak yang lain? Jadi menemukan sesuatu benda seperti patung, warnanya kuning, itu tidak tahu emas atau bukan, tidak tahu ya. Kemudian tahulah seorang Cina itu ditawar sekitar 2 M lebih. Cuma dari katanya kalau seumpama ini jual, kemungkinan di dalam benda ini ada produk-produknya, nanti akhirnya siriknya akan bertambah itu. Nah, jadi sama dia itu dihancurkan atau potong kemudian dibuang. Yang jadi pertanyaan saya, setelah kali itu dijual, uangnya itu digunakan yang kita gunakan sehari-hari, itu untuknya apa gitu? Iya. Ngapa perlu dibuang kan? Ngomong kasih ke saya, kita bangun masjid 2 tingkat. Tahu abang. Bu, Pak, jadi gini. Jadi kalau jual beli itu kan halalnya pertama itu milik utama, itu punya kita 100%. Barang itu berguna, tidak najis ya, berguna. Yang ketiga tidak najis, akadnya saling ridho. Dan kalau orang itu beli kambing itu, memang beli untuk hal yang baik, boleh. Tapi kalau dia beli kambing untuk apa Pak? Untuk sesajen, haram kita jual. Haram itu Pak. Kalau kita tahu untuk sesajen. Ngapa beli ayam hitam Pak? Banyak yang hitam utuhnya. Sampai dicet semprotnya. Apa Pak? Iya, untuk sesajen, untuk syarat itu tidak boleh. Walaupun ayam itu halal, jualnya jadi haram. Terus kalau jualnya haram, duitnya juga haram. Sama kayak tadi itu. Benda itu emas. Kalau dia beli, dijual dalam artian bukan untuk dijadikan patung, dijadikan berhala, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kalau masalah ada khodamnya, ada jinnya, panggil saya, makanya kita pindahkan ke badan siapa, pindahkannya situ. Cuman kalau dia beli, terus nanti dijadikan berhala di rumahnya, disembah, itu kita tidak boleh jualnya itu. Nah, tinggal dipecahkan, baik, jangan dibuang, jual bijian juga. Itu tukang emas tuh lebih baik begitu. Masalah khodamnya itu kan ada proses pencucian tuh ada. Aku tidak bisa, mungkin kawan bisa, jangan dibuang. Nah, banyak hal tuh nanti bisa mubazir. Kalau dijual nanti jadi duit untuk bantu anak yatim banyak juga. Untuk modal kawin cukup juga, gitu kan. Kalau dibuang nanti diambil orang-orang yang kan. Gitu Pak. Jadi jual patung itu tengoklah yang beli. Sekiranya ada tanda-tanda baik, sah-sah saja. Tapi kalau dia beli itu untuk beli pisau,
Untuk apa? Nah, maling malam minggu, merampok, tidak boleh lah, tidak boleh nampak, gitu kan? Dan kita tidak harus tanya, apa nggak mau beli pisau untuk maling? Ya, tidak mungkin tanya, tidak mau. Nah, itu juga tidak menjadi syarat sahnya berjual beli. Nggak, beli pisau, ya saya jual untuk pisau dapur. Masalah dia untuk nujah orang, salah dia. Cuman kalau sudah ada korinah, tanda-tanda, ini orang suka dengan benar-benar klinik, klinik, klinik ya, benda-benda yang kayak gitu tuh, ini kalau dia beli pasti untuk hal-hal yang sesajen untuk patung gitu, tidak boleh jual ke dia, tidak boh. Nah, yang jual kembang 7 warna 10 warna, orang beli untuk di kuburan elok, tapi kalau untuk syarat-syarat itu tidak boleh itu. Rata-rata untuk gitu dah, untuk ilmu hitam, ilmu kuning, ilmu coklat gitu Pak ya. Nah, kalau ketemu lagi kabari saya Pak, kita selesaikan itu Pak, cukup insyaallah Pak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdina subul jalan waj'alna sunaman liman ihtada. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.